Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya tambah satu lagi, salam Pancasila. Ini bukan saya yang mengarang ya. Ini dulu pernah ada anjuran dari Bung Karno dalam suatu saat beliau ingin mengingatkan kita semuanya memberikan salam Pancasila itu artinya supaya bangsa Indonesia tetap komit dan konsisten melaksanakan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Yang saya hormati dan cintai para senior yang masih hadir, Pak Mulyono, Pak Budianto, Pak Agus tadi, siapa lagi itu? Tak saya sebut satu-satu. Yang saya banggakan, saya cintai, Ketua PPAD, Pak Doni dan seluruh staf. Yang saya hargai, saya banggakan, Pak Jaya Suprana. Yang sangat saya hormati dan saya cintai, ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin sekalian, warga PPAD dan segenap undangan hadirin dan hadirat. Pertama-tama tentunya kita jangan melupakan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita telah diberikan karunia kesehatan yang baik sehingga pagi hari ini kita dapat melakukan suatu silaturahmi nasional juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun PPAD yang ke-19. Ini juga ada suatu hikmah. Tadinya direncanakan besok pagi tanggal 6. Tapi rupanya digeser karena Presiden ada acara menjadi tanggal 5 sekarang. Ini pun ada hikmahnya. Angka 5 itu bagi bangsa Indonesia harus selalu kita hayati dan laksanakan. Panca indera kita 5, tangan kita 5, kita mempunyai dasar negara juga 5, konsep, prinsip, dan nilai-nilainya yang sangat luhur itu. Hadirin sekalian, saya kira sudah lengkap tadi dari Presiden memaparkan tentang prospek Indonesia ke masa depan. Ini sungguh suatu hikmah. Di samping ada satu pandemi COVID, di sisi lain bangsa kita tergugah. Jangan kita hendaknya fokus kepada hal-hal yang menyedihkan saja, tetapi di samping itu pun selaras simultan ekonomi kita supaya ditingkatkan untuk menyongsong kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Ternyata tadi dipaparkan dengan data-data yang ada, kita dapat menyimak semuanya dengan 3 porsi tadi, hilirisasi dan sampai kepada proyek-proyek strategis. Disambut pula dengan pembicaraan Menteri Koordinator Pak Luhut yang mengisi konten daripada penjabaran yang tadi oleh Pak Jokowi dengan memberikan data-data yang lebih detail dan optimis. Diakhiri tadi oleh Pak Prabowo juga sebagai salah seorang pejabat pemerintah, menteri yang
walaupun tidak dirinci secara detail pertahanan, namun dari ucapan Pak Prabowo ini perlu kita renungkan bahwa Pak Prabowo mengatakan hasil generasi yang sekarang ini adalah produk daripada bimbingan binaan generasi terdahulu. Jadi kalau kita baik sekarang, yang dululah yang membina baik. Tetapi sebaliknya kalau kita jelek, ini pun juga generasi terdahulu juga ikut andil. Ini sungguh sangat menggugah hati kita, Bapak-Bapak sekalian. Disinilah sebetulnya falsafah regenerasi itu. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa itu. Kalau namanya umat manusia, tidak ada sempurna. Sepintar-pintar manusia pasti ada kekurangan. Itulah perlunya kita diciptakan sebagai manusia yang sempurna ini oleh Tuhan. Diberikan hebat kelengkapannya, panca indera, pemikiran, rasa hati, masih lagi diturunkan agama-agama. Ini semua untuk menyelamatkan kehidupan manusia, supaya manusia tidak berbuat kerusakan selama hidupnya di dunia ini. Jadi tadi ucapan Pak Prabowo itu sungguh sangat introspektif bagi kita semuanya. Jangan dilihat jeleknya saja, yang baik pun banyak jasanya. Tetapi kalau ada jelek jangan diulangi. Kita perlu mengkoreksi supaya masa depan lebih baik lagi. Itulah kira-kira falsafah daripada Pak Prabowo tadi, menutup daripada pembicaraan para menteri. Ini yang saya rasakan. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin memperjelas dan mempertegas mengapa PPAD ini disusun, didirikan. Para senior kita waktu itu, antara lain Pak Wijaya Suyono, Pak Bambang Dirantoro, Pak Rudini, dan Pak Seno Hartono, dan lain-lain, beliau tergugah, terpanggil selama reformasi ini khususnya menghadapi perubahan-perubahan yang sangat carut-marut waktu itu. Bukan terpimpin dengan baik, tetapi waktu itu reformasi dialami dengan macam-macam euforia yang tidak jelas. Yang jelas banyak emosi-emosi yang muncul, yang ini menyebabkan kita tidak saling mengisi, tetapi bahkan menyusupkan ada hal-hal yang prinsip yang dilakukan selama reformasi, terutama waktu MPR yang dijabat oleh Saudara Amin Rais waktu itu. Pada saat itulah agenda daripada MPR, salah satunya yang diperhatikan oleh para senior kita itu adalah masalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Apa yang menjadi perhatian? Sebetulnya masalah amandemen itu jelas ada, tercantum di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 37. Ini memberikan peluang kepada bangsa ini untuk dapat senantiasa memperbarui, menyempurnakan, melengkapi Undang-Undang Dasar itu sesuai dengan tantangan zamannya. Ini formalnya. Namun pada waktu itu terjadi, ternyata banyak hal-hal yang perlu diluruskan. Karena
4 kali amandemen itu semuanya ini menghasilkan bukan istilah amandemen. Kalau mengamandemen itu bagian terbatas daripada Undang-Undang Dasar. Kalau preambul maupun pembukaannya jelas tidak boleh dirubah. Tetapi batang tubuhnya itulah yang bisa disempurnakan. Nah, kemarin waktu amandemen ini ternyata yang namanya batang tubuh itu sudah hampir 90% lebih berubah. Oleh karena itu, para senior ini sangat prihatin dan memperhatikan. Manakala kalau ini tidak dikoreksi, ini tentunya akan juga bisa membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Oleh karena itu, PPAD yang sekarang, yang dulu, sampai yang akan datang pun, kita tetap committed dan konsisten untuk melanjutkan koreksi-koreksi yang keliru itu. Terutama yang diarahkan kepada Undang-Undang Dasar tadi. Undang-Undang Dasar ini sebetulnya waktu itu MPR telah bersepakat waktu mengamandemen. Ada 5 hal yang disepakati. Pertama, pembukaan tidak boleh dirubah. NKRI tetap kita tegakkan. Yang ketiga, sistem presidensial dipertajam istilahnya. Berikutnya yang keempat, penjelasan materi yang objektif dipindahkan, didorong ke batang tubuh. Dan yang terakhir, dilakukan amandemen ini dengan cara addendum. Ini kesepakatan MPR. Tetapi kenyataannya setelah terjadi banyak hal-hal yang tidak dipenuhi. Kalau addendum itu mestinya wujudnya, administrasinya yang asli tetap utuh, tidak boleh dirubah. Perubahannya itu ditempatkan sebagai addendum. Artinya addendum itu lampiran saja. Di sini terletak faham demokrasi yang berlanjut. Kalau yang asli tadi itu kreasi para senior-senior pejuang bangsa yang terdahulu. Itu diabadikan. Kalau toh memang perlu disempurnakan, dilengkapi. Karena zaman berubah, tantangan berubah. Maka perubahannya ini bersifat penyempurnaan Undang-Undang Dasar. Itulah ditempatkan dengan addendum tadi. Tetapi kenyataan tidak demikian. Sekarang addendumnya tidak ada, semuanya berwujud perubahan di dalam batang tubuh itu. Kekhawatiran para senior ini setelah kita ikuti sampai sekarang ini, dan semua pihak mengadakan juga pengamatan dan penelitian, ternyata dari UGM Jogja mengadakan penelitian dan menghasilkan kesimpulan bahwasanya memang amandemen Undang-Undang Dasar yang 4 kali itu yang menghasilkan sekarang ini undang-undang baru itu sudah jelas-jelas tidak berdasarkan Pancasila lagi, tidak konsisten dan tidak koheren dengan Pancasila. Ini penelitian ya, para pakar saudara, bukan sekedar impian.
Dibuktikan oleh para profesor di sana. Bahkan yang menjadi roh sekarang ini sudah bukan roh Pancasila lagi, yang berisi dulu persatuan, kesatuan, kekeluargaan, gotong royong. Nah, itu sudah dibalik rohnya menjadi roh individualis dan liberalis. Ini yang menjiwai sekarang. Hadirin sekalian, hasil penelitian yang berikutnya menyimpulkan bahwasanya kalau keadaan yang seperti sekarang ini terus berlaku, diperlakukan, tidak ada koreksi, tidak ada pembetulan, ini berarti sama dengan membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia itu. Ini betul-betul ya saudara-saudara, saya optimis tadi terhadap upaya-upaya yang temporer tadi. Memang ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Tetapi jangan dilupakan hal-hal yang fundamental tadi yang menyangkut aturan-aturan di seluruh negara ini. Yang induknya itu adalah Undang-Undang Dasar. Ini pun harus kita benarkan. Karena memang nyata-nyata sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilalui. Oleh karena itu, mari kita simultan. Satu pihak kita menjawab keperluan sekarang tadi mengenai ekonomi, kerakyatan, supaya rakyat kita bisa sejahtera dan mengurangi kemiskinan dan bisa membuka lapangan kerja. Saya setuju itu. Tetapi di sisi yang lain jangan lupa, kita berbangsa bernegara itu ada pedomannya, ada aturan yang menjabarkan Pancasila itu. Yang tertinggi itu namanya Undang-Undang Dasar. Dan ini harus kita cermati, harus kita koreksi, dan kita betulkan. Kalau memang itu ada kesalahan-kesalahan yang seperti dilakukan kemarin itu. Jadi hadirin sekalian, ini komitmen kita PPAD untuk terus melanjutkan perjuangan secara umum, tetapi secara fokus dan rinci. Masalah amandemen ini harus tetap menjadi komitmen kita untuk terus kita perjuangkan dengan cara yang konstitusional, bukan cara yang lain. Ya, kalau kita membetulkan ini banyak cara, ada 8-9 cara itu. Mulai dari people power, ya, mulai daripada macam-macam, sampai dekret dan sebagainya. Tetapi yang kita pilih dari yang 9 itu adalah yang win-win solution. Bukan win-lose atau lose-lose. Tidak. Yang kita pilih adalah win-win solution. Itulah yang kita pilih secara konstitusional tadi. Dengan cara yang teratur. Kekeliruan-kekeliruan ini sudah segera bisa diluruskan kembali. Inilah perjuangan kita. Dan sekarang sudah berproses. Oleh karena itu nanti para hadirin yang selesai ini bisa betul-betul menangkap apa sebetulnya hasil daripada amandemen itu. Dan kita harus satu kesepakatan. Jangan sampai banyak penafsiran. Karena dari penelitian kita sendiri pun waktu itu, dari evaluasi yang kita lakukan, memang satu-satunya cara untuk membetulkan itu harus ditempuh dengan cara kaji ulang. Sekali lagi, kaji ulang. Apa itu arti kaji ulang? Kaji ulang itu artinya yang asli dikembalikan kepada porsinya. Kemudian yang hasil 4 kali amandemen itulah yang kita kaji. Kita analisa yang baik, yang cocok dengan tantangan zaman, dengan aspirasi rakyat, itulah kita tempatkan sebagai addendum. Ini hasilnya.
Jadi yang asli tetap utuh, baik sistematika maupun materinya, tetapi hasil kemarin amandemen itu kita jadikan adendum. Inilah arti kaji ulang. Jadi lebih bijaksana daripada cara-cara yang lain. Mengapa? Di samping kita tetap menghargai karya yang dulu, yang asli itu, kita pun menghargai karya yang dibuat oleh generasi sekarang ini dengan adendum itu. Memang ada yang mengatakan minta dekrit. Dekrit sudah dilakukan sekali waktu 59 oleh Bung Karno. Dan itu belum dicabut. Dekrit itu malah tidak boleh berkali-kali. Satu kali saja. Jadi kalau kita sekarang menempuh dekrit, keliru itu. Yang benar bukan dekrit. Kalau dekrit dulu itu mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 karena sudah diganti oleh undang-undang sementara. Jadi waktu habis tahun 50 perundingan Meja Bundar kita menjadi Republik Indonesia Serikat sampai kembali menjadi NKRI lagi, itu undang-undangnya tidak Undang-Undang 45 tetapi undang-undang sementara. Kita tahu waktu saat itu dari 50 sampai 59 ternyata kehidupan berbangsa kita tidak stabil. Kabinetnya saling berganti. Tidak ada yang berumur lebih dari 1 tahun. Situasi ekonomi tidak terbangun. Rakyat tetap menderita. Serba antri waktu itu. Dan kita juga mengalami beberapa gerakan-gerakan di daerah. Ya. Apa itu yang dinamakan pemberontakan PRRI, Parmasta, DI, dan sebagainya. Itulah makanya waktu itu para senior Angkatan Darat di bawah pimpinan Pak Nasution dan para pati-pati yang lain menghadap Bung Karno memperingatkan keadaan yang demikian rusak itu supaya Bung Karno bersedia untuk mendekrit Undang-Undang 45. Dan saudara harus tahu itu. Dan Bung Karno adalah seorang yang sungguh matang berpolitik. Demikian diminta, disarankan oleh para perwira tadi. Besoknya langsung Bung Karno mendekrit kembali ke Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar dikembalikan, namun di dalam susunan struktur politik masih ada PKI. Yang jelas inilah PKI ini yang kemudian menimbulkan suatu peristiwa yang sangat mengharukan pada tahun 65. Mereka mencoba lagi setelah Madiun, mencoba lagi yang kedua kali untuk mengganti NKRI menjadi negara komunis. Demikianlah kira-kira proses dinamika perjalanan sejarah kita itu. Sehingga pada waktu tahun 65 dapat kita selesaikan dan kita adakan kemudian mulai dari pelita yang pertama sampai kepada pelita yang ke-6. Disitulah suatu keadaan yang dinamakan waktu itu Orde Baru, Orde yang konsekuen kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu dapat melaksanakan tatanan yang teratur setiap 5 tahun. Disitulah mulai MPR menghasilkan GBHN dan kemudian memilih presiden terus berturut-turut sehingga kita bisa melakukan pembangunan yang sampai sekarang ini. Tetapi sayangnya pada waktu terjadi krisis dunia tahun 98, keadaan ini terputus karena bangsa Indonesia kurang tenang di dalam menyelesaikan persoalannya. Waktu itu hanya krisis ekonomi dan itu pun bukan krisis pemerintah. Pemerintah masih kuat devisanya.
Tetapi yang banyak krisis adalah justru swasta. Tetapi kemudian penyelesaiannya sudah complicated. Tidak saja menyelesaikan ekonomi yang krisis akibat pengaruh dari krisis dunia ini, tetapi juga ditambah dengan krisis politik di dalam reformasi. Jadi sebetulnya kalau kita mau koreksi, mestinya kita atasi hanya ekonomi. Mengapa ekonomi dan politik jadi satu? Masa kita tidak mau lihat Gorbachev waktu perestroika, orang Rusia ingin merubah dirinya, sekaligus dilakukan merubah politik, ideologinya, dan ekonominya. Maka hancurlah Rusia itu. Tetapi mestinya Indonesia melihat itu, jangan kita tiru itu. Hal dua ini disamakan kemudian dijadikan program reformasi. Inilah yang kita rasakan sampai sekarang. Jadi walaupun sekarang ini ada suatu tindakan seperti Pak Jokowi tadi, untuk segera kita bisa bangkit kembali, tetapi jangan dilupakan, kita harus mengembalikan tatanan yang tetap, yang urgent, yang sudah menjadi kesepakatan bangsa ini, yaitu pelaksanaan Pancasila itu. Hadirin sekalian, sekali lagi supaya PPAD lebih mantap, saya dukung program PPAD. Tidak sekedar bidang ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, tetapi juga perjuangan-perjuangan yang bersifat nasionalitas, yang menentukan eksistensi bangsa ini. PPAD juga tetap berkepentingan. Memang silaturahmi pagi ini, sekali lagi saya tegaskan, bukan suatu pertemuan yang bersifat politik praktis. Jadi pertemuan kita ini bukan pertemuan yang bersifat politik praktis. Tetapi apa yang kita bicarakan semuanya ini adalah menyangkut politik kenegaraan. Kita tidak bicara politik praktis, yang kita bicara adalah politik kenegaraan. Ini tanggung jawab kita semuanya sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, hadirin sekalian, harapan saya yang tadi saya menarik filosofinya Menteri Pertahanan tadi, regenerasi harus selalu berjalan karena di alamiah tidak ada manusia yang hidup terus. Zaman berubah, manusianya pun berubah. Yang lahir meninggal, yang lahir baru ini harus dibina lebih baik. Ini kewajiban kita. Oleh karena itu, pertama-tama saya harapkan agar keluarga PPAD, keluarga Angkatan Darat, bahkan seluruh keluarga bangsa ini dapat mendidik putra-putrinya yang baik sehingga menghasilkan manusia yang paripurna, manusia yang sehat badannya dan kuat rohaninya. Sekarang syukur juga kalau reformasi waktu itu penataran Pancasila dihapus. Tapi sayangnya setelah dihapus tidak ada gantinya. Ini keliru. Sehingga mulai reformasi sampai sekarang ini tidak ada lagi pelajaran Pancasila di dalam kurikulum sekolah. Yang ada hanya pelajaran mengenai kewarganegaraan. Keliru itu. Kewarganegaraan adalah bagian kecil, teknik daripada
Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi bangsa dan negara ini. Oleh karena itu saya bersyukur Pak Jokowi ingat kemarin mengadakan keputusan Presiden kembali membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu. Dan sekarang alhamdulillah sebagai upaya daripada badan baru ini kita bisa juga rapat dengan semua pemerintah yang akhirnya Menteri Dikbud juga akan nanti mengadakan kurikulum Pancasila mungkin di tahun depan. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Di samping itu tentu sebagai aparatur negara, termasuk TNI dan Polri, ini juga harus ditatar kembali. Supaya mereka lebih kokoh, lebih mantap lagi penghayatannya tentang Pancasila ini. Oleh karena itu, kita yang sudah purnawirawan ini, kita sebagai tentara tadi dikatakan oleh Pak Doni, kalau pensiun itu hanya administrasi. Tetapi mengenai kejuangan itu tidak ada berhentinya. Dan Pak Wijoyo Suyono mengingatkan selama kita hidup, sampai nanti kita tidak mendengar lagi salvo di dekat telinga kita, baru kita berhenti berjuang. Inilah tugas utama PPAD, baik yang menyangkut kesejahteraan maupun yang menyangkut tadi kehidupan berbangsa bernegara ini. Dua-duanya ini harus kita lakukan bukan dengan cara rutin, tetapi dengan cara kejuangan. Apa itu kejuangan? Karena kita di bangsa pejuang. Kita merdeka ini karena perjuangan. Tanpa persatuan yang kokoh, kuat, berjuang dengan berkorban, bahkan tidak harta, bahkan jiwa, itulah kita menghasilkan kemerdekaan sekarang ini. Yang akan kita peringati nanti, 17 Agustus itu. Oleh karena itu, sebagai bangsa pejuang ini, khususnya apalagi Angkatan Darat purnawirannya, jangan melupakan tadi, Anda sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, dan tentara nasional, itulah jati diri TNI. Dan itulah yang kita jadikan juga jati diri purnawiran kita ini. Jangan dilupakan kejuangan itu. Jangan dianggap nanti bangsa ini dikelola zaman milenial ini, walaupun modern, dikelola secara rutin. Rutinisme itu lambat. Ya. Jangan sampai kita lengah, saudara. Ada sekarang tadi digambarkan Amerika pun goncang sekarang, Eropa pun goncang. Diramalkan ada krisis pangan dan energi. Kita jangan sampai itu. Kita harus antisipasi. Oleh karena itu, saat ini kita wajib konsolidasi, berani koreksi diri, berani introspeksi diri. Mana yang keliru segera betulkan, mana yang sudah baik kita dorong untuk diteruskan. Dan tentunya semua ini harus kita lakukan dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh. Jangan sampai ada lagi di televisi itu ditayangkan anak tawuran, anak sekolah berkelahi, ya, konflik sosial di mana-mana. Jangan, itu bukan Pancasila. Oleh karena itu dengan pertemuan kita ini, semoga kiranya merupakan start yang baik untuk kembali menyongsong masa depan dengan persiapan yang lebih mantap lagi. Saya kira saudara sekalian, kalau tadi sudah saya uraikan tentang sejarah mengapa kita ini dibentuk, dan kemudian saya lanjutkan dengan satu aspek yang belum disinggung tadi, baik oleh Presiden maupun oleh Menteri, maka saya utarakan tadi, ada masalah yang harus kita betulkan yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu.
Sekali lagi, angka 5 ini, tanggal 5 ini punya makna yang baik. Ini berarti kita suruh tetap mengingat yang 5 itu di dalam bernegara, yaitu Pancasila. Hadirin sekalian, saya kira saya sudah diperingatkan ini. Harus bicara efektif, harus dikurangi. Baiklah, kalau begitu, karena yang pokok-pokok sudah saya utarakan, maka saya akan mengakhiri. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita sekalian di hari tua ini untuk dapat terus hidup dengan kokoh, kuat, gemilang lahir batin. Saya doakan saudara-saudara tetap sehat walafiat, lahir batin, dan panjang umur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.